Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wuwun Dwi Fathur Rohmah dengan NIM 223206030036. Saya berasal dari Prodi PAI kelas B, program Pasca Sarjana UIN Khas Jember. Di sini saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Analisis dan Desain Pembelajaran Al-Quran Hadis yang diampu oleh Ibu Dr. Diah Nawangsari, MAG. Di sini saya akan membahas tentang mat lazim, di mana ini di materi ini ada pada kelas 9 semester 1. Data selengkapnya akan saya tulis di deskripsi judul. Terima kasih, selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqatu mal-haqqah. وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. Dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis tema mat lazim ini, maka akan dicapai sebuah tujuan pembelajaran, yakni peserta didik dapat menjelaskan apa itu pengertian hukum bacaan mat lazim mukhaffaf kilmi, mat lazim mutsaqal kilmi, mat lazim mutsaqal harfi, dan mat lazim mukhaffaf harfi dengan benar. Yang selanjutnya, peserta didik dapat mengidentifikasi bacaan mat lazim mukhaffaf kilmi, mat lazim mutsaqal kilmi, mat lazim mutsaqal harfi, dan mat lazim mukhaffaf harfi dalam surah-surah pilihan dengan benar. Yang ketiga, peserta didik itu dapat mendeskripsikan bagaimana cara membaca mat lazim keempat tadi dengan benar. Yang selanjutnya, peserta didik dapat menganalisis hukum bacaan mat lazim yang tadi, mat lazim keempat tadi dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik itu dapat membandingkan antara hukum bacaan mat lazim mukhaffaf kilmi, mat lazim mutsaqal kilmi, mat lazim mutsaqal harfi, dan mat lazim mukhaffaf harfi dengan benar. Setelah mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang tersebut, maka ini ada hadis dari Rasulullah yang dimana yang berbunyi an Abdullah bin Mas'ud yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfam min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alam hazfun walakin alifun harfun walam harfun wa mim harf, yang dimana artinya Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan. Dengan bacaan tersebut, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi dari hadis ini dapat kita fahami bahwa keutamaan membaca Al-Quran itu adalah sangat penting, di mana pahalanya Allah memberikan pahala yang berlipat ganda bagi orang yang membacanya. Dan dalam membaca Al-Quran diperlukan juga memahami bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan benar dan baik. Karena kita membaca Al-Quran ini seperti kita berkomunikasi kepada Allah atau kita mendengarkan firman-firman Allah. Jadi kita harus memperhatikan cara baca Al-Quran dengan baik dan benar. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Yakni adalah dengan cara mempelajari ilmu-ilmu tajwid. Bagaimana cara membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang sudah
ditetapkan atau yang akan kita pelajari. Nah, bagaimana sih cara kita mempelajari ilmu tajwid? Dalam materi sekarang ini yang akan kita bahas adalah tentang mad lazim pada materi bab 1 kelas 9. Apa itu sih yang dimaksud dengan mad lazim? Mad lazim itu berasal dari kata mad yang berarti bacaan panjang. Sedangkan kata lazim itu biasa, wajar atau pasti, sehingga mad lazim itu secara bahasa bisa dimaknai dengan bacaan yang harus atau bacaan yang mesti dibaca panjang. Mad lazim itu secara istilah apabila ada huruf mad bertemu huruf sukun asli dalam satu kata, di mana panjang bacaannya itu ada 6 harokat atau 3 alif. Baik, yang selanjutnya adalah yang pertama macam-macam dari mad lazim, yakni mad lazim mukhaffaf kilmi. Mukhaffaf itu artinya ringan, kilmi itu kata. Kalau secara bahasa yakni atau secara singkatnya huruf mad bertemu sukun asli dalam satu kata atau ucapan, atau dalam pengertian yang lebih jelasnya apabila dalam satu kata terdapat mad tabi'i bertemu dengan huruf berharokat sukun. Mad tabi'i itu yakni mad asli. Mad asli itu yakni alif, waw, serta ya, yang dimana kalau cara membacanya itu dibaca panjang sebanyak 3 alif atau 6 harokat atau biasa disebut dengan 6 ketukan. Contohnya yang di dalam Al-Quran itu hanya ada 2, yakni ada di Quran surat Yunus. Cara membacanya gimana? Yakni al-ana wa qad kuntum bih. Begitu cara bacanya. Jadi mad tabi'inya itu alif tadi dan bertemu lam yang berharokat sukun. Jadi harus dibaca 3 alif atau 6 harokat. Jadi ini dihukumi sebagai mad lazim mukhaffaf kilmi. Yang kedua adalah mad lazim musaqqal kilmi. Arti musaqqal itu berat dan kilmi itu kata. Pengertiannya adalah huruf mad bertemu tasydid dalam satu kata atau dalam satu ucapan, atau bisa disebut apabila dalam satu kata terdapat mad tabi'i, yang dimana mad tabi'inya itu adalah alif, waw, serta ya, dan setelahnya huruf bertasydid. Jadi setelah ada mad tabi'i tadi ada huruf bertasydid, yang dimana contohnya adalah ta'muruni. Jadi mad tabi'inya itu adalah waw tadi, setelah waw ada nun yang berharokat tasydid dalam satu kata, sehingga kalau nanti saat membaca Al-Quran ada mad tabi'i yang dimana mad tabi'inya itu adalah alif, waw, dan ya, terus setelahnya ada huruf yang berharokat tasydid. Jadi itu pasti hukum bacaannya adalah mad lazim musaqqal kilmi, yang dimana cara membacanya adalah dibaca panjang sebanyak 3 alif atau 6 harokat atau 6 ketukan. Yang ketiga adalah mad lazim musaqqal harfi. Musaqqal itu artinya berat dan harfi itu huruf. Kalau di sini pengertiannya adalah huruf mad bertemu sukun yang dibaca idgham dalam huruf, atau dengan kata lain yang dimaksud mad lazim musaqqal harfi adalah dalam satu kata tersebut ada mad tabi'i, yang dimana mad tabi'inya itu adalah alif, waw, serta ya yang bertemu dengan huruf berharokat tasydid dan dibaca dengan idgham atau dibaca dengan dengung. Contohnya gimana? Alif, lam, mim. Nah, itu maksudnya adalah mana yang disebut sebagai mad lazim musaqqal harfi. Yang disebut mad lazim musaqqal harfi ini yang dimana mim tadi ada mimnya, maksudnya mim berharokat tasydid setelah mad tabi'i. Setelah mad tabi'i ada harokat tasydid, yakni huruf mimnya. Mad tabi'inya tadi itu adalah alif, yang tadi alif, lam, mim, atau yang dimana dibacanya harus dibaca panjang sebanyak 3 alif atau 6 harokat atau 6 ketukan. Yang terakhir adalah mad lazim mukhaffaf harfi. Mukhaffaf itu artinya ringan, harfi huruf. Pengertiannya secara singkatnya huruf mad bertemu sukun dalam huruf, atau
Pengertian secara istilahnya, apabila ada huruf hijaiyah di awal surah yang terdiri dari satu huruf atau lebih, yakni huruf-hurufnya ha, ya, to, ha, dan ro, yang ada di awal kalimat atau pada awal surah. Contohnya seperti alif, lam, ro, atau Yasin. Nah, di situ harus dibaca 3 alif atau 6 harokat atau 6 ketukan, yakni mad lazim mukhaffaf harfinya, hurufnya. Kalau tadi alif lam ro ada pada ro-nya, kalau pada Yasin itu ada pada huruf ya. Jadi kalau pada awal kalimat, maksudnya pada awal surah terdapat ada huruf hijaiyah ha, ya, to, ha, dan ro, itu pasti hukum bacaannya adalah mad lazim mukhaffaf harfi, yang dimana harus dibaca 3 alif atau 6 harokat atau 6 ketukan. Selanjutnya akan membahas tentang apa saja hikmah mempelajari hukum bacaan mad lazim. Di sini saya menyebutkan ada 3 hikmah dalam mempelajari hukum bacaan mad lazim ini. Yang pertama adalah mengetahui cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kenapa kita harus mengetahui bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Karena jika kita sudah salah panjang pendeknya atau kita salah satu huruf saja dalam Al-Quran, itu akan merubah arti dari ayat tersebut, akan merubah arti pada kata-kata atau pada ayat yang sedang kita baca. Yang kedua, terhindar dari kesalahan saat membaca Al-Quran. Ketika kita sudah memahami bagaimana cara membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, termasuk salah satunya mad lazim, itu kita akan mengetahui bagaimana cara membaca suatu bacaan. Maksudnya bagaimana cara kita membaca ayat pada Al-Quran tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Dan yang terakhir adalah mengetahui adab dan tata krama membaca Al-Quran. Jadi kalau kita mempelajari tentang ilmu tajwid termasuk hukum bacaan mad lazim ini, kita bisa mengetahui adabnya dan tata cara atau tata krama membaca Al-Quran. Karena dalam membaca Al-Quran kita tidak boleh asal membacanya. Jadi kita harus mengikuti bagaimana cara atau bagaimana tata krama atau adab dalam membaca Al-Quran tersebut. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga dapat bermanfaat kepada audiens, kepada para penyimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.